Ronaldo Junior debut bersama Portugal U16. Angola datangkan Messi dan timnas Argentina. Juventus resmi tunjuk Luciano Spalletti. Anguissa segera tekan kontrak baru di Napoli. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Cagliari menjamu Sassuolo di Unipol Domus. Dalam lanjutan Serie A, Jay Ajax tampil penuh di lini belakang tim tamu. Sassuolo justru unggul lebih dulu di menit ke-54. Armand Lauriente membuka skor lewat tendangan bebas. Tim tamu menambah keunggulan 11 menit berselang. Andrea Pinamonti membuat Sassuolo unggul 2-0. Cagliari sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-73 melalui sepakan Sebastian Esposito. Kemenangan ini membawa Sassuolo naik ke peringkat 10 klasemen dengan 13 poin, sementara Cagliari tertahan di posisi 14 dengan 9 poin. Penyerang Mariano Diaz mencetak 2 gol di babak pertama ketika Deportivo Alaves melawan di Stadion Gobela pada Kamis malam, mengakhiri puasa golnya resmi selama 1263 hari. 2 gol itu menjadikan gol kompetitif pertamanya sejak 15 Mei 2022 saat masih di Real Madrid dalam hasil imbang 1-1 melawan KDCF. Sebelumnya saat di Alaves, ia belum mencetak gol di 7 pertandingan La Liga. Gol ganda ini memberi harapan baru bagi Alaves dalam upaya kebangkitan mereka. Cristiano Ronaldo Junior, yang akrab dipanggil Cristianino, memulai debut internasionalnya untuk tim Portugal U16 pada Kamis lalu. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-90 saat Portugal menang 2-0 atas tuan rumah Turki dalam Federation Cup di Antalya. Portugal menang 2-0 lewat gol dari Samuel Tavares dan Rafael Cabral sebelum Ronaldo Junior bermain. Tim Portugal U16 akan melanjutkan turnamen dengan menghadapi Wales U16 pada Sabtu dan England U16 pada Selasa mendatang. Federasi Sepak Bola Angola (FIF) mengonfirmasi kedatangan Argentina untuk laga persahabatan pada 14 November di Estadio 11 de Novembro, bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan negara itu. Menurut Sport News Afrika, Angola membayar sekitar 10 juta US dollar untuk membawa Lionel Messi dan rekan setimnya. Angka ini sejajar dengan permintaan standar Argentina, sekitar 10 juta euro per laga, tanpa termasuk biaya perjalanan, sebagaimana dicatat El Quipe. Pertandingan ini menjadi satu-satunya agenda timnas Argentina pada November. Ketua Federasi Sepak Bola Turki TFF, Ibrahim Hasyosmanoglu, menegaskan akan memberikan larangan seumur hidup bagi wasit yang terbukti terlibat taruhan, menyebut kasus ini sebagai penyalahgunaan yang meracuni keadilan. Pernyataan resmi di situs TFF mengungkapkan ratusan wasit aktif diduga melakukan perjudian yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai sepak bola. Hasyosmanoglu memastikan Komite Etik dan Dewan Disiplin tengah menelusuri setiap kasus sambil menolak intervensi pihak manapun. Investigasi didukung penuh TFF dan kejaksaan dengan sanksi berlaku di semua level. Menurut laporan Sky Sport, Ange Postecoglou hampir pasti tidak akan kembali menjadi pelatih Celtic. Mantan pelatih Tottenham dan Nottingham Forest itu sebelumnya menukangi klub asal Glasgow tersebut pada periode 2021 hingga 2023. Celtic dikabarkan sempat mempertimbangkan opsi untuk mendatangkannya kembali, menggantikan Brendan Rodgers, namun rencana itu kini tertutup. Sebagai alternatif, manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, menjadi kandidat utama, meski biaya kompensasi sekitar 5 juta pound sterling membuat negosiasi sulit. Mauro Icardi menegaskan fokusnya tetap untuk Galatasaray, seperti dilaporkan jurnalis Ekrem Konur melalui akun X resminya. Icardi merasa nyaman di Istanbul dan ingin melanjutkan karir bersama klub yang telah memberinya kepercayaan besar. Galatasaray dikabarkan terbuka untuk memperpanjang kontrak sang striker, meski dengan gaji yang lebih rendah dari kesepakatan saat ini. Belum ada tawaran resmi yang masuk, tetapi klub berharap Icardi tetap menjadi andalan utama dalam perebutan gelar Super League dan Liga Champions musim ini. Endrick tengah dibidik Marseille dan Lyon untuk pinjaman Januari mendatang. Meski masuk 8 skuad Madrid musim ini, Endrick belum sekalipun bermain di bawah arahan Xabi Alonso, menurut laporan Marca. Sumber dekat pemain menyebut Prancis menjadi tujuan favorit, dengan tujuan agar Endrick mendapatkan jam bermain reguler menjelang Piala Dunia 2026. Musim lalu, Endrick mencetak 7 gol dalam 37 laga, termasuk pencetak gol terbanyak Copa del Rey dengan 5 gol. Real Madrid menegaskan opsi keluar hanya pinjaman.
Desir Doué, winger muda PSG, tidak akan menepi lama seperti yang dikhawatirkan setelah cedera hamstring saat imbang 1-1 melawan Lorient. Menurut Fabrice Hawkins, pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan bisa kembali bermain sebelum akhir tahun atau awal Januari. PSG sebelumnya mengonfirmasi bahwa Doué tengah menangani cedera otot paha kanan dan akan ada pembaruan medis setelah jeda internasional bulan depan. Ia sempat kembali bermain awal bulan ini setelah absen karena cedera betis. PSG dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak gelandang muda berbakat mereka, Seny Mayulu, hingga 2030. Saat ini, kontrak Mayulu akan berakhir pada Juni 2027. Namun pemain 19 tahun ini dikabarkan ingin tetap mengembangkan karirnya di Paris, menurut laporan jurnalis Nicolas Gira. Musim lalu, Mayulu mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 34 penampilan. Kini, di bawah asuhan Luis Enrique, Mayulu tampil di 10 pertandingan dan mencetak gol ke gawang Barcelona, memperlihatkan perannya yang makin vital. Borussia Dortmund dikabarkan mulai melunak soal kebijakan kontrak pemain menurut laporan Sky Jerman. Negosiasi perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck dan Karim Adeyemi mencakup pembahasan kemungkinan pasal pelepasan. Bagi Adeyemi, klausul tersebut disebut menjadi syarat utama agar mau memperpanjang kontrak hingga 2030 atau 2031, seperti dilaporkan Sport Bild. Sementara itu, Schlotterbeck menjadi pemain pertama yang disebut akan mendapat opsi serupa. Pihak klub dikabarkan ingin kejelasan soal masa depan bek 25 tahun itu sebelum musim semi. Niklas Süle diperkirakan akan mengakhiri karirnya di Borussia Dortmund menyusul performa yang tidak konsisten dan faktor usia. Menurut laporan dari Bild dan Kickers, bek tengah berusia 30 tahun ini telah kesulitan mempertahankan ritme permainan terbaiknya sehingga masa depannya di Westfalenstadion dipertanyakan. Dortmund disebut bersedia melepas pemain asal Jerman ini, terutama jika ada pengganti yang tepat sebelum musim 2026-2027. Kepergian Süle menandai babak baru bagi klub untuk menyegarkan lini pertahanan sambil menyeimbangkan pengalaman dan potensi jangka panjang. Bayern Munchen dikabarkan kembali mengincar bek Crystal Palace Marc Guéhi untuk memperkuat pertahanan musim depan. Menurut laporan The Athletic, Bayern sebenarnya hampir mendapatkan tanda tangan pemain timnas Inggris itu pada musim panas 2025. Guéhi juga sempat didekati Liverpool, bahkan disebut sudah menjalani tes medis. Namun manajer Palace Oliver Glasner menolak melepasnya. Kini seperti dilaporkan Sport Bild, Direktur olahraga Bayern Christoph Freund telah menanyakan situasi sang pemain dan menjadikannya target utama di jendela transfer berikutnya. Harry Kane tengah menunjukkan performa tajam bersama Bayern Munchen musim ini. Dalam 14 laga kompetitif, ia telah mencetak 22 gol dan menyumbang 3 assist. Di tengah catatan impresif tersebut, muncul kabar soal kemungkinan Kane kembali ke Inggris. Menurut laporan Sport Bild, kontrak Kane di Bayern ternyata menyimpan klausul rahasia senilai 65 juta euro. Kane menggunakan klausul tersebut untuk klub yang tertarik, asalkan memberitahu Bayern terlebih dahulu. Namun, opsi ini hanya berlaku hingga Januari 2026 dan akan kadaluarsa setelah itu. Pemain muda bintang Jamal Musiala disebut telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern Munchen hingga 2030 yang mencakup klausul rilis senilai 175 juta euro. Langkah-langkah untuk Bayern yang biasanya menolak klausul semacam itu. Menurut laporan harian Jerman Bild, nilai klausul tersebut akan turun menjadi sekitar 100 juta euro pada musim panas 2029. Ini dianggap sebagai sinyal perubahan kebijakan transfer klub Bayern. Selain itu, dalam wawancara ia mengaku masih fokus pada musim berjalan dan belum membicarakan secara rinci masa depan kontraknya. Roma belum memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Paulo Dybala maupun Kapten Lorenzo Pellegrini yang sama-sama memasuki tahun terakhir kontraknya. Hal ini diungkap Direktur Olahraga Frederick Massara menjelang laga Serie A kontra Parma. Dybala, 31 tahun, sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 8 penampilan. Sementara Pellegrini, 28 tahun, menjadi penentu kemenangan derby atas Lazio pada September. Massara menyebut kedua pemain menunjukkan profesionalisme tinggi, namun masa depan mereka tetap menunggu evaluasi klub. Juventus dan Melbet Partners and Affiliates mengumumkan perpanjangan kemitraan global mereka untuk musim 2025-2026, melanjutkan kolaborasi yang telah berjalan beberapa tahun. Menurut keterangan dari Melbet, kerjasama ini akan menghadirkan konten bersama, kampanye promosi, dan program engagement khusus untuk penggemar di seluruh dunia. Klub yang telah mengoleksi 36 gelar Serie A itu digunakan Melbet sebagai pendorong kredibilitas dan strategi ekspansi di pasar MENA dan Afrika. Dalam rilis resmi yang mereka sebut sebagai ekspansi internasional, tertulis bahwa perpanjangan ini adalah tanda kepercayaan bersama.
Juventus mengumumkan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru, menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026, menggantikan Igor Tudor. Kontrak itu bisa diperpanjang jika finish di 4 besar. Spalletti secara otomatis akan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Dengan rekam jejak termasuk menjuarai Liga Italia bersama Napoli dan menangani tim nasional Italia, ekspektasi tinggi kini tertuju padanya untuk mengembalikan stabilitas dan prestis Juventus. Juventus berharap pengalaman luasnya mengangkat performa tim di Serie A dan Eropa. Zambo Anguissa semakin dekat memperpanjang kontraknya di Napoli setelah tampil impresif musim ini. Gelandang asal Kamerun itu baru-baru ini mencetak gol penentu melawan Inter dan Lecce, menjadikannya salah satu pemain kunci di bawah taktik baru tim. Menurut jurnalis Nicolas Kira, kontrak baru Anguissa hampir rampung, tinggal menunggu tanda tangan dan akan berlaku hingga Juni 2029 dengan gaji mencapai sekitar 5 juta euro per musim. Anguissa menunjukkan kesetiaannya dengan menolak tawaran dari 6 klub. Jordi Alba mengumumkan langkah berikutnya setelah pensiun, memimpin klub kampung halamannya, CI Hospitalet, kembali ke kasta tertinggi Spanyol bersama Thiago Alcantara. Dalam wawancaranya dengan Sport, Alba menyatakan keduanya akan menangani arah olahraga klub, sementara investor Glovo mengurusi aspek finansial. Klub yang kini berada di divisi kelima ini memiliki fasilitas mudah menjanjikan dan stadion era Olimpiade. Alba menegaskan tidak akan menjadi pelatih, tapi akan terlibat setiap hari untuk membimbing staf, pemain muda, dan tim utama. Kiper Barcelona Joan Garcia hampir pulih sepenuhnya dari cedera meniskus yang dialaminya. Menurut laporan Sport, penjaga gawang berusia 23 tahun itu sudah berlatih penuh dalam 4 sesi terakhir dan dinilai siap kembali membela tim. Hasil tes medis menunjukkan progres positif dan ia berpeluang dimainkan Hansi Flick saat Barcelona menghadapi LC akhir pekan ini atau melawan klub Brugge tengah pekan depan. Selama absen, Wojciech Szczesny tampil solid, termasuk menepis penalti Kylian Mbappe di Bernabeu. Barcelona tengah menimbang proposal untuk menggelar laga persahabatan di Maroko setelah rencana tur ke Peru pada Desember menemui hambatan. Lapor Sport, tawaran ini menjanjikan pendapatan langsung sekitar 7-8 juta euro, penting untuk meredakan tekanan finansial fair play dan mendukung anggaran transfer musim panas mendatang. Namun, laga hanya akan digelar jika Barcelona tersingkir dari Liga Champions. Pelatih Hansi Flick memegang keputusan akhir. Sumber klub menyebut peluangnya sangat kecil karena pemain sudah kelelahan akibat padatnya jadwal, meski potensi finansial tetap menarik. Arda Güler terpilih sebagai pemain terbaik Real Madrid untuk bulan Oktober, mengalahkan Jude Bellingham, Eder Militao, Aurelien Tchouaméni, dan Thibaut Courtois melalui voting penggemar. Gelandang Turki berusia 20 tahun ini mencatatkan assist penentu gol kemenangan melawan Getafe, menutup bulan yang menonjolkan kerjasama apinya dengan Kylian Mbappe. Güler kini menjadi pengatur serangan andalan Madrid, menunjukkan visi dan ketenangan di lapangan. Perkembangannya kini juga berlanjut di level internasional, di mana ia menjadi starter utama timnas Turki. Real Madrid menunda pembicaraan perpanjangan kontrak Vinicius Junior yang semula direncanakan hingga 2030 dengan gaji 18 juta euro per tahun plus bonus. Sumber Sky Sport menyebut jeda terjadi setelah insiden kontroversial di El Clasico, di mana Vinicius menolak bersalaman dengan pelatih Xabi Alonso usai diganti pada menit ke-72. Klub kini menilai situasi internal sebelum melanjutkan kontrak, sementara PSG dikabarkan tertarik memanfaatkan bakat Vinicius di bawah arahan Luis Enrique. Florentino Perez mencoba menengahi konflik antara pemain dan manajer. Aston Villa belum wajib membeli Harvey Elliott secara permanen dari Liverpool musim ini. Menurut laporan Daily Mail, klausul pembelian senilai 35 juta pound sterling baru akan aktif jika Elliott tampil dalam jumlah pertandingan tertentu. Meski angka pastinya tidak diungkap, gelandang muda Inggris itu bahkan tidak masuk skuad Villa saat menang 1-0 atas Manchester City dan juga absen menghadapi mantan klubnya Liverpool. Pelatih Unai Emery disebut masih ragu pada kontribusinya, sementara beberapa klub Eropa dikabarkan terus memantau situasinya. Gabriel Jesus diperkirakan akan tetap memperkuat Arsenal pada Januari mendatang. Meski beredar kabar ia bakal kembali ke Brasil, seperti dilaporkan jurnalis Sacha Tavolieri, penyerang 28 tahun itu telah menyelesaikan pemulihan dari cedera serius yang membuatnya absen hampir setahun. Beberapa laporan sempat menyebut Arsenal siap melepas Jesus, namun sang pemain menegaskan tidak berniat meninggalkan klub sebelum kontraknya habis pada Juli 2027. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi Palmeiras yang telah memulai kampanye untuk memulangkan mantan pemain mereka ke Brasil. Lisandro Martinez kembali latihan penuh bersama skuad Manchester United di Carrington, menandai kemajuan penting setelah absen sejak Februari akibat cedera lutut serius. Bek asal Argentina ini menjalani operasi dan fokus pada rehabilitasi pasca cedera ligamen anterior yang ia alami saat melawan Crystal Palace.
Sejak bergabung dari Ajax pada 2022, Martinez telah tampil 91 kali untuk United. Kabar ini menegaskan kesiapan Martinez untuk kembali berkontribusi di lapangan. Liverpool kembali diterpa masalah cedera setelah Jeremy Frimpong dipastikan absen 6 minggu akibat cedera hamstring. Bek kanan asal Belanda ini yang dibeli dari Bayer Leverkusen senilai 29,5 juta pound sterling pada Juni lalu sudah mengalami cedera hamstring kedua musim ini. Meski sempat mencetak gol di Community Shield, debut Frimpong di Premier League terganggu cedera. Dengan hanya satu penampilan sebagai starter, manajer Liverpool Arne Slot mengonfirmasi cedera Frimpong yang menyebut pemain berusia 24 tahun itu tidak dalam kondisi baik. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.